tahapannya itu membuat poligon yang berformat KML, di mana hasil poligon ini untuk membuat jalur penerbangan di drone deploy. Hasil poligon ini akan dikonvert online ke format SHP untuk memudahkan pada saat add data di drone deploy. Pada tahapan ini kami menggunakan lokasi kampus 2 ITN Malang, dan yang kami butuhkan di sini yaitu seluas 5 hektar. Di sini kami menggunakan software Google Earth Store. Pertama kita cari dulu wilayahnya. Setelah ketemu wilayahnya, kemudian selanjutnya itu membuat poligon untuk dijadikan jalur penerbangannya, yaitu klik sini, kemudian tandai dipilih wilayah yang akan dipilih. Setelah membuat poligon, maka jadilah hasilnya ini, yaitu untuk membuat jalur penerbangannya. Kemudian hasilnya disimpan, diklik kanan ini, kemudian save place as, kemudian pilih formatnya itu KML, kemudian save. Selanjutnya yaitu setelah membuat poligon dan menyimpan dengan format KML di software Google Earth, selanjutnya membuat convert data hasil poligon tadi yang sebelumnya berbentuk KML ke SHP. Kemudian add data tadi itu, pilih datanya, kemudian open, kemudian convert, kemudian download. Maka data tadi itu sudah berformat SHP. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk langkah selanjutnya kita masuk ke website Drone Deploy. Nah, tadi kan udah disebutkan di awal bahwa Drone Deploy ini sangat kompatibel dengan Google Chrome. Jadi di sini kita menggunakan Google Chrome agar lebih terjamin gitu, kayak lebih bagus, nggak ada kendala. Ya, kita masuk ke websitenya. Nah, karena sebelumnya kalau misalnya teman-teman belum punya akun, bisa sign in atau login untuk membuat akunnya. Kalau misalnya udah punya akunnya, udah terdaftar, bisa masuk dan milih My Dashboard. Nah, tunggu beberapa saat. Oke, selanjutnya kita akan mau bikin project baru untuk perencanaan jalur terbangnya. Jadi kita pilih sini, pilih project.
Nah, lalu udah muncul gini, kita pilih create project here untuk membuat nama folder projectnya. Oke, nama kelompok 1 jalur terbang. Lalu continue. Nah, karena di sini kita kan untuk membuat maps dan model dari lokasi yang kita pilih. Jadi di sini kita bisa pilih maps dan model. Di sini juga ada menu-menu lain seperti kita untuk mengcapture foto dan video secara manual, bisa pilih manual. Nah, untuk membuat model struktur bisa pilih vertikal, ada foto report, ada video dan panorama. Nah, di sini kita milih maps and model. Nah, kalau misalnya punya teman-teman awalnya settingan untuk wilayahnya itu masih belum dalam hektar, misalnya arsin atau yang lainnya, itu bisa disetting di pilihan garis 3 ini, lalu di preference. Nah, ini untuk unitnya kan metrik atau imperial. Nah, jadi di sini kita setting untuk metrik, untuk satuan hektarnya. Nah, tadi karena kita udah download KML atau SHP untuk base map wilayahnya dari Google Earth. Nah, kalau misalnya teman-teman belum memiliki menu import KML atau or SHP, bisa pilih garis 3 ini, lalu aplikasi. Nah, bisa di searching di sini, import. Nah, kalau di sini kan no result found karena udah terinstall. Jadi masuknya di install. Kalau misalnya belum diinstal, itu bakal ada kayak hasil resultnya, nanti tinggal diinstal aja. Karena udah terinstall, masuk ke menu installnya. Oke, lalu kembali. Kita masukin hasil KML atau or SHP-nya untuk wilayahnya. Sini, pilih import KML or SHP, terus file. Nah, ini masukin data KML fix tadi. Open. Nah, ini untuk wilayahnya. Nah, bisa dilihat wilayahnya ada 5 hektar sesuai dengan syarat dari dosen, dari Ibu Siska. Ada waktu 13 menit 33 detik. Jadi dalam jangkauan 5 hektar itu dibutuhkan waktu 13 menit untuk mengcapture satu wilayah itu. Lalu ada 244 gambar dan dibutuhkan 1 baterai. Nah, selanjutnya mungkin dijelaskan dari Alvin. Silakan Alvin. Oke, baik, terima kasih. Kemudian untuk mengaturnya itu kita ke menu Advance. Scroll ke bawah. Oke, di sini untuk kita ke menu Advance. Scroll ke atas. Oke, selanjutnya untuk di sini kan ada durasinya itu selama 13 menit 33 detik. Dan untuk wilayahnya ini sendiri itu sebesar 5 hektar. Dan di sini terinput 244 foto dan di mana membutuhkan 1 buah baterai. Nah, kemudian untuk mengatur keseluruhan bisa diatur untuk set lab atau untuk front lab-nya. Kita klik advance. Kita otomatisnya kita matikan. Oke, di sini ada front overlap yang dimana front overlap ini fungsinya itu untuk mengatur
side overlap fotonya itu. Jadi nanti semakin tinggi angka side lap-nya, maka akan semakin rendah jarak antara dua garis garis misinya itu. Jadi akan semakin bagus pula hasil pengolahan nantinya. Jadi di antara pertampalan antara foto 1 dan foto 2 itu nanti akan overlap, yang dimana nanti 80%-nya itu akan bertampalan. Jadi lebih bagus hasilnya dari ketimbang dengan di bawah dari 80. Misalkan kita klik 60%. Oke, enter. Nah, itu kan tidak direkomend karena di sini untuk minimalnya itu 70%. Jadi kita mengambil 80%, karena nanti di bawah 60% itu front overlap-nya akan semakin kecil gitu. Jadi kita di sini mengambil 80. Dan untuk seat lap-nya sama, front lap sama seat lap, tapi untuk lokasi antara front lap dan seat lap-nya itu berbeda. Oke, untuk side lap-nya kita mengambil 70%. Nah, untuk di bawahnya ada fly direction-nya itu seperti arah garis misinya. Jadi gitu. Misalkan jika kita masukkan 90 derajat, maka dia akan tegak lurus. Garis misinya itu dia akan tegak lurus. Dan jika kita memasukkan 0 derajat, dia akan mendatar gitu. Nah, itu akan tegak lurus kalau 90%. Kalau 0%, dia akan mendatar. Jadi di sini tergantung berapa keinginan kita untuk mengambil flight direction-nya, arah dari penerbangannya ini. Di sini kita mengambil untuk awalnya 75%. Kita ambil 75% aja, misalkan. 35 derajat maksudnya. Enter. Nah, di sana. Di sini ada beberapa. Oke. Di sini kita mengambil 35 derajat. Dan di mana itu akan nanti memudahkan pengambilan dari foto dari drone dan sendiri. Kemudian untuk untuk max flight speed-nya itu untuk membatasi kecepatan maksimum drone gitu. Jadi kalau terlalu cepat, hasil foto akan rentan atau akan jadi blur gitu. Jadi kita mengasihkan untuk standarnya 4 menit per second aja. Kemudian untuk yang di bawahnya ada starting waypoint, yang di mana itu untuk menentukan akan dimulai dari sebelah mana misi penerbangan tersebut. Misalkan di sini kan ada start gitu. Start ini starting point-nya di nomor 1. Kita lihat dulu kita berada di mana, kita berada di lokasi mana. Misalkan kita berada di lokasi pojok bawah, pojok atas. Kita berada di lokasi pojok atas. Misalkan kita berdiri alat di sana dan kita ingin memulai start drone-nya ini dari sana. Jadi kita ubah starting waypoint-nya ini sampai di mana poinnya itu berada pada start awal yang kita inginkan, seperti itu. Oke, kita kasih contoh satu aja starting point-nya. Kemudian untuk selanjutnya akan dibahas oleh Saudara Raja Putra. Silakan. Ya, mohon maaf. Kita langsung lanjutkan oleh Saudari Sofia Amalia. Silakan. Oke, setelah kita membuat flight plan dan mengatur settingnya, kemudian kita penerbangannya dengan cara scroll ke bawah dulu.
Kemudian klik test the simulator. Ini kita klik. Kemudian klik start pre-flight checklist. Kemudian start flight, klik. Lalu dia akan melintasi jalur yang telah dibuat sebelumnya. Oke, baik. Setelah proses penerbangan sudah selesai, untuk mendapatkan hasil foto dari pemotretan tadi, di sini ada proses your image into a map. Kita klik OK. Kemudian akan didapatkan hasil fotonya.